Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Kakak, adik, dan saudara-saudara semuanya, khususnya warga Gilang, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Kali ini saya sudah bersama Ibu Titik yang akan menyampaikan kultumnya. Mari kita simak kultum berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kenikmatan umur sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga amal-amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki fase ketiga di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu dibagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah 10 hari pertama yang disebut dengan fase rahmat, di mana Allah menurunkan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa pada fase pertama ini. Fase yang kedua adalah fase maghfirah atau ampunan, yaitu 10 hari di pertengahan Ramadan. Allah memberikan ampunan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa di hari-hari ke pertengahan Ramadan atau di 10 hari pertengahan Ramadan tersebut. Dan fase yang ketiga adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang disebut dengan fase idhun minan nar atau pembebasan dari api neraka. Nah, fase ketiga ini merupakan fase yang sangat istimewa dan sangat mulia, dan ini menjadi malam-malam favorit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam hadis Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam-malam di 10 malam terakhir, lebih sungguh-sungguh dibandingkan dengan kesungguhan ibadah-ibadah pada malam-malam sebelumnya. Artinya apa? Bahwa Rasulullah lebih menekankan ibadahnya pada 3 malam, pada fase yang ketiga atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Nah, mengapa Rasulullah mengistimewakan pada malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama, pada fase ketiga ini merupakan fase penutup di bulan Ramadan. Amalan manusia itu sangat ditentukan dengan amalan-amalan yang dilakukan pada penutupnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan contoh kepada umatnya supaya tidak melalaikan ibadah-ibadah pada fase ketiga ini, melalaikannya dengan lebih mementingkan persiapan untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Nah, kadangkala yang terjadi di masyarakat sibuk dengan persiapan Idul Fitri, melupakan pada fase yang ketiga, padahal fase yang ketiga ini sangat penting. Dan yang ketiga, pada fase ketiga ini terdapat Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam hadis Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam gasal pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Mengapa kok Lailatul Qadar ini menjadi sesuatu atau malam yang sangat istimewa? Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya aku telah menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu atau malam Qadar itu? Malam kemuliaan atau malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam tersebut, malaikat-malaikat dan Jibril turun ke bumi atas izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam-malam tersebut sampai terbit fajar. Nah, kalau kita memaknai dari ayat 1-5 surat Al-Qadar tersebut, maka ada beberapa poin yang menyebabkan malam Qadar atau Lailatul Qadar itu menjadi malam yang istimewa. Yang pertama, malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada langit dunia yang dengan perantara malaikat Jibril dalam waktu 23 tahun secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman hidup manusia dan menjadi pegangan kita. Kalau kita mengikuti dan mengimani Al-Quran, mengikuti semua petunjuk dalam Al-Quran, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dan insya Allah surga sebagai balasan kita akan kekal di dalamnya. Tapi andai kata kita mengingkari Al-Quran, maka Allah menjanjikan siksa yang pedih di neraka dan kita akan kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran dan di dalamnya itu terdapat ajaran-ajaran atau firman-firman Allah yang lurus membawa kita ke arah jalan yang benar, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Qaimal yundira basan sadidam min ladunhu wa yubashiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Sebagai bimbingan kepada hambanya, kepada umat manusia, dan memberi peringatan adanya peristiwa atau siksaan yang pedih dari sisi Allah, dan memberikan kabar gembira bagi umatnya yang melakukan kebaikan dan amal soleh. Dia akan mendapatkan tempat yang baik. Makisina fihi abada, dan mereka itu akan kekal di dalamnya. Nah, bisa kita lihat bahwa Al-Quran itu amat sangat berarti bagi kita sebagai petunjuk kehidupan kita. Maka dari itu malam turunnya Al-Quran disebut sebagai malam Qadar atau malam yang istimewa. Keistimewaan yang kedua yaitu bahwa pada malam Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Seandainya kita melakukan kebaikan-kebaikan pada malam Qadar tersebut, maka insya Allah rahmat Allah, pahala-pahala Allah akan kita rasakan selama lebih dari 83 tahun.
Masya Allah, bisa kita bayangkan umur kita sekarang berapa. Dan memang Lailatul Qadar itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena umat Nabi Muhammad itu memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan umat nabi-nabi yang sebelumnya. Maka dianugerahilah Lailatul Qadar. Keistimewaan yang ketiga dari malam Qadar itu adalah pada malam tersebut turun malaikat dan Jibril. Saking banyaknya malaikat yang turun itu, maka membuat suasana yang tenang, sejuk. Imam Al-Qurtubi menafsirkan dalam surat Al-Qadar tersebut bahwa malaikat-malaikat turun ke bumi itu untuk mengamini doa umat-umat yang berdoa, bermunajat, dan melakukan banyak kegiatan-kegiatan ibadah pada malam-malam tersebut atau pada malam Qadar tersebut. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi fase ketiga di bulan Ramadan tersebut? Kita mencontoh, meneladani dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau melakukan beberapa kegiatan ibadah berikut ini. Yang pertama, melakukan iktikaf. Iktikaf itu adalah melakukan ibadah dalam keadaan suci di masjid, merenung, bertaubat, berzikir, melakukan sholawat dan lain sebagainya di masjid. Rasulullah selalu melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis muttafaq alaih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir. Nah, iktikaf ini menurut ulama dari 4 mazhab, baik Hanafi, kemudian Hambali, Syafi'i maupun Maliki, itu harus dilakukan di masjid. Tapi dalam kondisi masjid yang ditutup karena berada pada zona merah COVID-19 ini, maka Fuad Zain, seorang anggota Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, menyatakan dalam kondisi pandemi corona dan di mana masjid itu ditutup, maka kita bisa melakukan iktikaf di rumah, yaitu suatu tempat yang bersih, suci dari najis, untuk melakukan ibadah di sana atau melakukan iktikaf di sana. Itu dalam kondisi yang tidak normal. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah yang kedua adalah sholat malam, memperbanyak sholat malam. Selain tarawih, juga melakukan sholat tahajud atau sholat malam. Ketika kita sudah menutup witir pada sholat tarawih, maka kita sholat tahajudnya tanpa witir. Misalnya kita bangun jam 3 sebelum masak untuk sahur, kita bisa melakukan sholat tahajud. Yang ketiga adalah tilawah Al-Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, setiap huruf yang kita baca bisa berlipat pahalanya. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan pada malam Qadar tersebut adalah lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah, atau yang keempat, memperbanyak doa dan juga memperbanyak taubat, istighfar kita lakukan pada malam-malam tersebut. Nah, demikianlah saudara-saudaraku semua, bahwa malam Qadar itu amat sangat istimewa, dan itu terdapat pada fase ketiga bulan Ramadan. Maka marilah kita tingkatkan intensitas dan kualitas ibadah-ibadah kita pada fase ketiga bulan Ramadan ini. Semoga kita beruntung untuk mendapatkan malam Qadar. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah khusyuk ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya.